Halo semuanya, saya Kogo Kurniawan. Nah, ini adalah materi pertama dari materi Gradle ya. Nah, sebelum kita mulai praktek dulu tentang cara penggunaan Gradle dan gimana cara bikin project Gradle, nah lebih baik kita sekarang kenalan dulu deh, apa itu Gradle. Mungkin teman-teman ada yang merasa bingung ya, apa itu Gradle, atau mungkin sebelumnya udah pernah pakai Gradle cuma nggak tahu kegunaan Gradle itu sebenarnya seperti apa. Nah, kita akan coba berkenalan dulu dengan si Gradle itu sendiri. Nah, tapi sebelum kita tahu harus apa, istilahnya itu sebelum teman-teman harus tahu apa itu Gradle, teman-teman tuh sebenarnya harus tahu dulu tentang build automation atau otomisasi proses build software. Nah, build automation itu adalah proses mengotomatisasi tahapan pembuatan software. Nah, dan hal-hal yang berhubungan dengan pembuatannya. Seperti contohnya, kan biasanya kalau kita misalnya bikin project menggunakan Java atau menggunakan Kotlin, itu mungkin kalau teman-teman sebelumnya udah pernah nonton tutorial saya, kita nggak ngelakuin proses kompilasi secara manual ya. Tinggal klik kanan filenya menggunakan IntelliJ IDEA, habis itu tinggal klik run, otomatis jalan. Nah, sebenarnya di belakang layar ya, itu ada proses yang namanya kompilasi. Jadi, ketika kita ngerunning si file Kotlin atau Java kita, sebenarnya dia ngelakuin kompilasi dulu menjadi Java binary. Nah, selanjutnya dari Java binary itu baru di running si Java binary-nya ya, di running menggunakan Java Virtual Machine. Nah, proses ini sebenarnya problemnya adalah kalau misalnya nanti pada kenyataannya mungkin di laptop sendiri itu bakal pakai editor ya atau IDE seperti IntelliJ IDEA. Tapi kan nanti kalau misalnya di build di server misalnya, itu kan nggak mungkin kita nginstal IntelliJ IDEA di servernya. Otomatis kita butuh sebuah sistem yang bisa mengotomatisasi proses build tersebut. Nah, prosesnya itu biasanya build automation itu digunakan untuk mengotomatisasi proses kompilasi source code menjadi binary code. Contohnya, ini cuma salah satu fitur doang. Selain itu, contohnya ada juga yang melakukan mempackage atau membundle istilahnya ya, binary code menjadi distribution file. Nah, ini maksudnya apa sih? Contohnya kalau misalnya kita bikin program, itu kan nggak mungkin kita bikin programnya berupa satu file. Pasti banyak banget filenya. Nah, nggak mungkin kita ketika deploy ke server atau ke production, itu filenya satu-satu kita upload. Itu nggak mungkin. Itu pasti akan dibundle menjadi sebuah distribution file. Nah, kalau di Java atau Kotlin itu namanya jar atau Java Archive. Nah, atau kalau misalnya mungkin teman-teman udah pernah belajar Docker, mungkin dibundle menjadi Docker image, contohnya seperti itu. Jadi ada proses membundle, membungkus si binary code yang sudah dikompil menjadi sebuah distribution file. Nah, itu adalah salah satu tahapan juga di build automation. Nah, selain itu ada juga membuat dokumentasi. Jadi kan biasanya kita suka nambahin komentar di source code kita. Nah, kita pengen generate menjadi dokumennya. Nah, itu juga bisa dibuat di build automation. Nah, atau kalau teman-teman implementasi unit test, misalnya di project teman-teman, di source code-nya, itu juga bisa ketika ngelakuin build automation itu dijalankan unit test-nya. Atau misalnya teman-teman kan biasanya kalau bikin project itu jarang banget ya download, sebenarnya bisa manual sih download. Contohnya teman-teman butuh library A, teman-teman download, simpan di laptop teman-teman. Cuma kan capek ya kalau misalnya teman-teman lakuin itu secara manual. Nah, enaknya tuh teman-teman tinggal mention library apa yang dibutuhkan, nanti otomatis di-download sama si build automation-nya atau tool untuk ngelakuin build automation-nya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi, cuma ini secara garis besarnya. Jadi, proses development tahapan-tahapan pembuatan software itu bisa diotomatisasi di dalam sebuah sistem yang namanya build automation. Jadi contohnya untuk kompilasi source code ya, dari source code-nya kita compile menjadi binary file. Nah, ini kita nggak perlu lagi ngelakuin secara manual. Kita bisa menggunakan si build automation. Nah, selanjutnya untuk membuat binary package ya. Nah, itu dari binary file, hasil kompilasi sebelumnya ya, yang ini. Hasilnya kan binary file, contohnya .class kalau di Java atau Kotlin, itu akan di-package menjadi distribution file, contohnya menjadi jar file, atau mungkin menjadi Docker image, atau ya apapun itulah VM contohnya, dan sebagainya gitu ya. Nah, selain itu contohnya kita bisa membuat dokumentasi menggunakan build automation. Jadi dari source code kita, terus kita masukkan komentar-komentar di source code kita, itu bisa dikompil dokumentasinya menjadi documentation. Kalau di Java itu namanya Javadoc.
Kalau di Kotlin, Kotlin Doc contohnya. Nah, atau kadang-kadang kalau kita programmer yang baik ya, itu idealnya kita bikin istilahnya tuh testing ya dalam software yang kita bikin. Source code-nya harus ada testingnya. Nah, ini juga build automation bisa kita gunakan untuk menjalankan si tes. Jadi kita membuat tes, lalu dari source code kita nanti di testing, nanti hasil tesnya. Contohnya misalnya kalau hasil tesnya gagal, si build automation-nya kita gagalkan. Kalau sukses baru boleh dilanjutkan ke next build automation. Nah, materi ini akan nanti saya buat terpisah ya, khusus untuk materi tentang unit testing. Nah, atau tadi yang saya jelaskan, ini dependensi manajemen. Dependensi manajemen itu apa sih? Contohnya kayak gini, kalau teman-teman bikin source code, ya, bikin kode program, atau juga bikin test code, itu kadang-kadang teman-teman butuh library. Library misalnya library A, library B, library C. Nah, itu dengan menggunakan build automation, teman-teman bisa masukkan ke dalam si build automation-nya melalui dependensi manajemennya. Nanti si dependensi manajemen milik si build automation itu dia akan download file-filenya dari si repository yang sudah tersedia di internet. Nanti dia akan download. Kalau teman-teman punya private repository juga bisa ditambahkan. Nanti dia akan di-download. Jadi ketika compile, sebelum di-compile dia akan di-download dulu. Bahkan sebelum di-testing dia akan di-download dulu. Jadi teman-teman nggak perlu manual ngelakuin proses download library atau dependensi di laptop teman-teman. Jadi cukup tambahkan konfigurasinya, nanti dia akan otomatis download. Jadi ketika teman-teman pindah-pindahkan projectnya, ganti-ganti laptop, itu nggak perlu pusing lagi download manual satu persatu dependensinya. Nah, ini adalah beberapa contoh build automation. Jadi yang pertama itu contohnya ada Gradle. Selanjutnya ada Apache Maven atau Apache Ivy. Nah, ini yang paling populer, ya, tiga ini adalah yang paling populer di teknologi JVM atau Java Virtual Machine. Contohnya seperti Kotlin atau Java ya. Nah, di bahasa pemrograman lain juga banyak sebenarnya build automation. Cuma kita ini karena materinya Gradle, jadi kita fokusnya yang build automation menggunakan Java Virtual Machine. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang Gradle. Nah, Gradle itu adalah salah satu build automation yang free dan open source, jadi teman-teman nggak perlu bayar ya, dan bisa dilihat source code-nya juga. Nah, Gradle itu menggunakan bahasa pemrograman Groovy atau Kotlin. Jadi, si Gradle itu dulunya awalnya dibuat menggunakan Groovy. Jadi bahasa pemrograman yang di atas Java namanya Groovy. Tapi sekarang semenjak Kotlin populer, si Gradle juga implementasi build systemnya ada yang pakai bahasa Kotlin. Nah, di materi ini kita akan fokus menggunakan bahasa Kotlin. Jadi untuk mendeskripsikan build script-nya kita menggunakan Kotlin. Jadi lebih enak ya. Dan saat ini juga Gradle itu sangat populer di kalangan developer Android. Karena kalau teman-teman bikin project Android menggunakan Android Studio, itu secara default dibuatkan si project-nya dalam bentuk Gradle project. Nah, Gradle menggunakan JVM sebagai fondasi dasar, jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi. Cukup install JVM, ya, JDK, minimal JDK versi 8, setelah itu download Gradle-nya, dan install si Gradle-nya. Nah, ini ada teknologi yang didukung. Jadi Gradle itu walaupun dia di build script-nya itu menggunakan Groovy dan juga Kotlin, tapi bukan berarti dia cuma bisa digunakan untuk membuat project Groovy atau Kotlin. Tapi dia juga bisa digunakan untuk membuat banyak jenis project. Contohnya kalau JVM hampir semuanya disupport ya. Jadi contohnya kayak Java, kayak Groovy, kayak Kotlin, kayak Scala itu disupport. Jadi kalau teman-teman bikin project pakai source code-nya itu disupport semua. Atau kalau teman-teman mau bikin aplikasi Android udah otomatis disupport juga. Kalau C++ juga bisa, bahkan aplikasi iOS Swift juga disupport sama si Gradle. Cuma di project ini kita akan studi kasusnya menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dan juga project-nya bikin project Kotlin. Karena materi ini memang saya sediakan emang untuk materi lanjutan dari si Kotlin. Oke, mungkin sekian tentang pengenalan si Gradle-nya itu sendiri. Nah, biar lebih jelas nanti kita akan coba install Gradle di materi selanjutnya. Nah, teman-teman kalau pengen lihat-lihat dulu website Gradle, teman-teman silahkan bisa buka websitenya di gradle.org.